Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bapak dan Ibu, mari kita lanjutkan pengajian kita. Usaha meningkatkan mutu solat kita, karena solat bukan tulang punggung kita. Tak lalu amal yang lain. Kalau solat tak lalu, tak lulus solat, tak lulus yang lain. Kita masih poin 47, memahami seluruh bacaan baik dalam sholat maupun di luar rumah, zikir-zikir tadi kita kaji makna. Harapan kita supaya pemahaman bertambah sehingga kualitas sholat meningkat. Kalau syariatnya sama, kita sampai kepada bacaan fahmu wa tadabburu ma'anil azkar fi jalsati bainas sajadatain. Minggu lampau tentang sujud, ini bacaan antara sujud. Ambil sikit yang pokok roh yufirli. Dengan itu 2 kali bapak baca, ibu baca, dah cukup. Artinya dah sempurna. Tapi lebih sempurna lagi kalau sampai ke belakang. Jadi kita cari yang pertama dulu. Rabbighfirli, ampunilah seluruh dosa-dosa aku. Itu minta antara 2 sujud. Kita rapahkan hati kita dulu, kita tundukkan hati kita dulu, kemudian kita baru berdoa. Rabbighfirli. Kalau bapak ibu ketika sujud dan rukuk tadi membaca subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli, berarti di sujud kalau minta ampun belum. Kalau bapak membaca wajah itu sampai tamat, di ujungnya tabarakta wa ta'alaika astaghfiruka wa atubu ilaik, minta ampun dulu. Kalau bapak baca Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriq wal maghrib, minta ampun dulu. Artinya kesucian rohani awak dari seluruh kaki. Jadi istighfar itu minta ampun. Khusus doa sudah sujud, sebelum sujud, artinya sujud dulu, berdoa sujud boleh diistimewakan, ditunggukan sebelum meminta. Sudah meminta tunggu dulu boleh. Pertanyaannya lagi terkabul. Termasuk aku sendiri kita mengaji, pun nak ceramah, lain terkabul. Kalau indah, berarti ada yang keliru di diri awak. Habis sholat subuh, harus berhasil diri awak. Sebab awak mandi rohani kita. Itu tahiyat tadi mandi, itu qobliyah tadi mandi, itu sujud tadi sholat subuh sebentar mandi 3 kali kita mandi dalam waktu sebentar itu. Mana masih ada je daki rohani. Ada bukti kita nak memahami, nak ada khusyuk. Ialah berjamaah kita tiap hari. Biar dia masih haram ngecek sholat, biar dia Madinah. Nabi itu mengecek ke orang Arab.
Kita di bahasa Indonesia, bahasa Arab. Nabi itu mengejek ke orang Arab. Sahabatku, 5 kali kalian mandi sehari semalam, rahasia dari kalian. Itu makna majazi, nak mandi badan makasih. Sholat kau mandi rohani, beruduk kau mandi rohani. 5 kali. Nabi mengeseknya dalam bahasa Arabnya terjemahnya kok ada berkata bahwa semua yang mukul rumahmu. Di situ memang semua dulu di zaman Nabi waktu itu. Jadi kita kan di kamar mandi di rumah kita dalam rumah, dekat kamar. Dulu di kampung orang kan sungai keluar pergi mandi. Nah, kalau kita tadi dekoran buat mandi, kira-kira tarik badan awak, kira-kira daki badan awak. Kalau dekoran mandi awak, paling-paling bau badan. Rohani awak lama berbau, busuk baunya ya Allah. Mana duduk makna roh firli. Kalau jadi perhamni kan. Tak usah buat berfikir macam itu kau jadi makna kau terjadi di dalam mengaji ke di dalam salat biasa saja baca Rabbi firli warhamni, panjang-panjangkan, pendek-pendekkan Rabbi firli warhamni, jangan dino. Maka salat nak menunaikan kewajiban. Tinggi tingkat kualitas rohani kita, nak menunaikan kewajiban, nak ingin tafaruq ilallah. Inilah boleh kita contoh, ingin bertemu dengan kekasih, ingin berdialog dengan kekasih, ingin mengecek dengan kekasih. Berarti pun di tingkat itu baru naik tingkat rohani kita. Oh, kalau dia mengajarkan kewajiban, mengajarkan itu bawah. Salah enggak salah? Kalau kita baca kitab fikih saja untuk syariat itu masuk. Bukan khusyuk, kitab khusyuk. Allah mabaidat baini wa baina khataaya. Ya Allah, jauhkan aku dari kesalahan. Kesalahan salat apa? Haji. Al-qaulul mubin fi akhta'il musalli. Kumpulan kesalahan orang dalam salat. Satu lukunya haji, kumpulan kesalahan haji dan umroh. Puasa, kumpulan kesalahan orang yang puasa. Zikir, istighfar, zakat. Barunya masuk Allah mabaidat baini wa baina khataaya. Itulah makanya Pak nak berhati untuk kita mengaji. Nabi sempurna, Islamnya sempurna, imannya sempurna, pemahaman terhadap Al-Quran. Zulhijjah, Muharram, Syawal, Rabiul beliau meninggal. Terus sekali seminggu mengaji baru 21 juz. Itu dah letak komeh dalam surahnya. Belum yang mendengar. Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashirin. Ustaz kita menjadikan minta tolonglah dengan sahabat, tolong jasmani. Betul secara syariat mana itu? Secara ma'rifat yang tak bisa memberikan ma'unah ke jiwa akhirat hanya Allah. Yang bisa membukakan pintu hati kita untuk akhirat hanya Allah. Sabar belajar, sabar mengkaji, sabar mengamalkan, baik di dalam salat maupun di luar salat. Wasta'inu bis-sabri, baru disisihkan waktu wassalat, berhenti dengan seluruh kiri kanan muka belakang. Tidak hanya jasmani yang berhenti, rohani harus berhenti dengan kiri kanan. Hanya tawajuh, wajah tu wajhiyah, aku hadapkan rohaniku kepada Allah. Kalau membaca wajah tu, Allahumma ba'idat baini
jauhkan seluruh kesalahan yang ada dalam hati diri dia jauh. Ternyata dia di dalam dia. Allahu Akbar. Penyakit banyak di dalam. Ustaz, wa anta kazibun. Lidah kamu yang masya Allahu Akbar, hati kamu tidak. Agama kita memahami. Syariat menunjukkan cara kaifiyat. Wa kaifiyat dan takbir, wa kaifiyat itu. Makna takbir tak ada dalam fikih. Mesti ke ilmu tauhid, ilmu tasawuf ini menjaga kesucian jiwa. Dan itu yang dipelihara kami. Yang suci itu jangan ada lagi. Mandi 5 kali saya itu yang wajib. Yang sunat mandi, yang saya sunatnya. Qobliyahnya, ba'diyahnya, tahiyatnya, tahajudnya, witirnya. Umumnya bagi kita pertama dari kami, kalau ingin takarub ila Allah, tak cukup dengan yang wajib saja. Solat wajib, puasa wajib, zakat wajib, haji umrah wajib. Belum bisa menjawab mendapat muqarrabin. As-sabiqun as-sabiqun ulaikal muqarrabun. Orang yang lolos ke surga itu yang tak ada hisab berat muqarrabun. Mereka yang didekatkan tidak cukup dengan yang wajib. Mesti perbanyaknya sudah hadis kita. Alana kita kan salah. Gabung je kaki hari Rabu. Sedangkan yang melakukan makruh kita minta ampun. Nomor sabalik. Apa lagi yang haram? Kebencian haram, dengki haram, riya haram. Sedangkan yang makruh kita minta juga. Apa lagi yang haram? Sebelum Pak Ibu saya yang ikut dari Rabu. Lah sebalik poin memang itu harus minta ampun. Sebalik poin. Mungkin bapak ibu berasi, kamu atau kakek seluruh. Kamu tengok diri. Sahu ayah mandikan diri. Kaji jadi dia. Mau menyampaikan bapak mau balik, mau nak aja ya bapak ibu. Mau balik. Innama alaikal balagh, kata Allah ke Nabi, hanya kamu menyampaikan Muhammad. Bisa meluk diri orang lain yang bisa makanya mandi. Solat itu mandi rohani. Kalau mandi jasmani, kan tak ada lagi mana lagi. Mandi kalau dalam tadi nanti mandi. Untuk minang bau ini. Apalagi kalau ada laki. Dosa-dosa besar itu kaki besar. Dosa-dosa kecil itu besar kaki kecil. Kalau lain tak terlibat dengan dosa besar, sholat, ke sholat, gugur. Bapak gugur, Rabbi firli. Bari gugur, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Sujud gugur. Bari gugur, Allahumma firli. Zambi daqahu kullahu bijlahu. Bari gugur, Allahumma laka sajadtu wa laka aslamtu wa bika amantu. Orang banyaknya baca sujud. Jadi kita cia sikit ni tak ada. Tak sama Pak Ibu, tapi maknanya Rabbi firli. Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Ya Allah, habis berdoa, jadikan aku ni selalu berdoa. Taubat tiap hari, taubat. Ada yang masuk tak mandi, masuk tak mandi. Daki jasmani mandu kepada orang, daki rohani mandu kepada Allah. Orang tak menampak daki adoria, kita nampak orang tak. Kecuali kalau tak berhadapan dengan orang, merendahkan orang, mencemehkan orang. Tapi kalau sendiri, kan nampak. Tapi kalau kita sendiri, Syria ada si Ujib, ada si Ibir ada. Orang kita sendiri,
tetapnya itu di dalam nyoni bilik hati kita. Makin kadang umur kita ada yang bangkonya, semakin kadang bilik hati kita. Sementara lampu 5 watt je biliklah salah kadang-kadang umur 70 dan 80 lampu 5 watt ya. Solat itu solat SD yo. Syariatnya sama SD, SMP, SMA, S1, S2, S3 sama. Tidak ada beda. Makna khusyuk itu fahmun wa tadabbur, mengerti seluruh makna gerakan bacaan, awak pahami dengan hati, dilahirkan dengan perbuatan. Rabbi fili. Sudah bacaan sampai tamat, minimal itu sujud. Diapit di antara ruku sujud. Inti permintaannya satu, bersihkan jiwa aku ya Allah. Kalau batal apa sih? Kita berdoa mah. Kalau batal berdoa ya. Bersih badan. Ayo bersih. Kalau benar itu saya berkata. Rabbi firli ya Allah, bersihkan jiwa aku dari seluruh daki-daki yang itu tidak suka ya Allah. Kau minta sabar, wassalah, wasta'inu bisabri wassalah. Sabar belajar, sabar mengamalkan. Datang angin badai kiri kanan muka belakang, dari anak, dari suami, dari istri, lingkungan segala macam. Rabbi firli, astagfirullah. Taubat, minta ampun, jangan pedulikan. Banyak lingkungan gaul Malaysia, virus masuk kami lewat mata, lewat telinga, lewat apa? Astagfirullah. Memelihara kesehatan tidak hanya di masjid, di luar pengamalannya sampai akhir hayat kita. Ditutup hatta yuhiro. Kalau amok itu lagi berisiko nanti. Nah, boleh. Siapa lu nak sampai siko? Orang tak tahu bila amok sampai siko. Tetap bersih. Rabbi firli. Lu masuk warhamni. Rabbi firli. Ampuni seluruh kesalahan aku ya Allah, yang besar pun yang kecil. Sudah itu timur keluar ke kawan masing-masing, kelompok masing-masing. Pelihara kaki, pelihara mata, gabung jauh hadis kaji kita hari Kamis. Mendengar dengan pendengaran Allah, melihat dengan penglihatan Allah, megang masih artinya nanti suka ya Allah. Ibu-ibu yang menurut, astagfirullah. Itu mana namanya kita memelihara. Ambil contoh ada dalam kitab dah. Bapak PUB, Ibu PUB, Cik dokter dan Niko tak boleh makan, tak boleh minum. Jagolah anak itu, yang kesehatan itu Allah yang punya. Kalau aku suruh kamu lakukan sesuai dengan ilmu, tambah dari ilmu. Tapi kalau dilarang berhenti. Anak-anak dokter berhenti, dia nak tahu di kesehatan jasmani. Anak-anak Allah berhenti, Allah tahu kesehatan rohani. Kau wait makan dia, larang ya Allah. Kau penyakit ke tahu anak muai. Nampak tu lihat. Sakit kau wait. Tak ada lidah. Tiap dia boleh anak muai. Kurangi asuransi, tambah ini. Walaupun solat sehari kita usia ada kita belajar ini secara terstruktur. Kau masih poin 27 zikir antara dua sujud sampai nanti ke zikirnya nanti 3 dah setik kau ini apa ini. Lama hari bunyi kita bertasbih, lama hari bunyi kita baca Rabbi Fitri. Bapak nak temu tausiah payah mengeluarkan orang yang mengontrak. Lagi kontraknya jiwa kita oleh musuh kita. Kau tak tahu
Mulai dari dapur sampai ke ruang tamu dikuasai. Bangun usianya orang pilih. Mana poinnya? Taruh hari. Si dekat-dekatnya hambaku kepada aku, kata Allah dalam hadis qudsinya, wa huwa sajidun, dia sedang sujud, wasjud wa qatari. Kalau dalam salat macam iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, kan ujungnya wasjud wa qatari. Turun dulu Pak Pura enggak sujud, imam sudah salat, tanya dia Pak Pura, dia wajib mana sujud Ustaz? Ya sudah, tak masalah sunnahnya dah. Sami'na wa oleh itu bapak dan ibu pengajian itu inti itu dan mengaji. Kalau ceramah apa dia? Rabbi firli. Mu'minin dalam anak. Ada bapak ibu tadi ada. Maha tadi di dalam salat dan di luar salat. Di dalam salat mulai dari awal sampai masing-masing gerakan itu kan ada pengajaan minta ampun. Kemudian itu selain itu di luar salat itu sepertinya habis salat fardu, habis salat malam itu anjurannya untuk bersolat. Kemudian itu untuk istilahnya tidak itu kita wajib untuk menggunakan safety. Jadi itu juga istilahnya istighfar. Nah, pernah kesalahan itu tuh di antara dua salat wajib, ya. Itu katanya untuk gugur dosa-dosa kecil. Itu apakah itu secara otomatis atau syaratnya bisa sampai gugur dosa-dosa kecil? Itu baik-baik. Kemudian dikaitkan dengan pengerjaan atau tobat dalam setiap gerakan. Sampai itu kan ada dosa besar dan dosa kecil. Nah, kita ada mengucapkan atau istighfar dalam salat tadi boleh tidak? Ya, kalau kita arahkan ke ingat kita istighfar saat itu, saat kita mengucapkan istighfar itu dalam salat, ya, kita ingatkan dalam salat yang salah dunia. Ya, begitu tadi kita pun banyak berkata. Bisa sampai tujuan tobat kita di dalam salat. Jadi tinggal ingat tadi dosa yang kita ingin, dosa besar yang kita ingin tadi. Bukan kita secara khusus tapi dalam salat kita bisa. Dakwah seluruh kalimat dari Allahu Akbar sampai Assalamualaikum, kalimat-kalimat tauhid, kalimat zikir, kalimat istighfar. Hakikatnya seluruhnya sedang berdiri, sedang rukuk, sedang sujud, dan sebelum salat istighfar. Hakikat salat itu. Maka kalau kita membaca Subhana Rabbiyal Azim, tak istighfar. Jika membaca Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma fili, istighfar. Kalau baca kita wajah tu ujungnya tabaraka wa ta'alaka astaghfiruka wa atubu ilaik, istighfar. Allahumma ba'id, istighfar, kata aku juga. Lalu duduk sujud, sebelum salat Allahumma fili ma qaddamtu. Kalau ada di imam Allahumma ighfir lana ma qaddamna, dan seterusnya. Hakikat pembersihan yang mati. Lalu kita tahu dengan dosa besar, otomatis kalau namanya itu, tahu pembelajaran itu hakikatnya kan temennya. Tapi kalau tiba di dalam masih dekat itu, otomatis dia tiba. Masak kaji.
Ibu tu kan kalau masak dapur kan naknya tahu mana yang dulu mana kunyit mana yang. Ini yang masak tahu kau kurang. Sebelum mulai diingatkan yang dah tahu. Tu tinggi makrifat ibu. Tapi cukup kena anak ibu muda-muda berisi SMP SMA. Nyetoknya lah dulu kurang dua. Kalau ibu buat kuih, yang timbang dulu, yang timbang tak timbang terpuang. Tapi kalau ibu yang nasinya, jangan tu kan masak di restoran. Itu yang makrifat. Ilmu kalau sampai tingkat tinggi itu makrifat. Ma'rifatullah, ma'rifatun nafsi, ma'rifatul rasul. Hanya tipu sih. Awak kan tahu. Leman kurang tahu. Masing-masing kita tahu. Awak solat berjamaah sama laki agak dua. Tapi hati lah sama. Yang sama itu syariat. Rukuk, sujud sama. Tapi ma'rifat hati lah sama. Sebalik macam tak sama. Itu je makmum dengan imam tak sama. Bisa saja imam rendah atau tinggi, bisa saja makmum rendah atau tinggi, bisa saja hatinya seperti timur dengan barat lalu bertagak lagi. Apa nampak ilmu nangis fakmun nangis hayatun nangis yakinun berkumpulnya antibodi ma'rifat. Aku belajar kecil menang belajar kaji dia ulang pasal jalan dia tampur untuk binatang jadi oleh Allah sunnatullah. Ya kan aku pulang katanya serang untuk binatang sempurna itu ya sunnatullah itu sempurna untuk binatang. Siapa lihatnya kucing ikan yang pakai pemalin tahu ya, yang tak pakai pemalin tahu ya. Kalau nak dua kurang pakai pemalin kita tahu. Awak dari laku ni dua ikan tahu tak? Mereka dah rumah ikan. Ikan awak tak ada itu dah. Awak nak din Allah, sunnatullah seperti itu. Untuk manusia din Allah, dinul Islam. Din apa? Awak kasih agama itu terjemah. Din itu majmu'atul takalif, sekumpulan aturan allati biha dengan aturan itu yadinullah dinul ibadillah untuk kita mendekat kepada Allah. Itu dia aturan. Din itu nak terjemahnya tak agama. Jawab terjemahnya agama yang Islam. Islam nak berterjemahkan kan? Din pakai terjemah dinul Islam. Awak jemaah aduk din Pak Atul berjemaah. Awak sudah sendiri aduk din. Nyimpang dari aturan itu namanya salah. Istighfar. Aneh mulai kata cedak dalam. Jadi di dalam solat dulu saya insya-Allah. Masa kita beristighfar nampak. Kacu spion itu tajam. Cuma boleh jadi mana ada kacu spion dia kacu muka. Kadang kacu muka, kacu spion keteknya jauh belakang belakang. Seketik saya tu nampak belakang. Tu yang belakang. Itulah kalau 7 atau kalau 6 kalau 8 makin nampak belakang. Makin digaji istilah makin nampak. Itu dia Malaysia tadi. Mau Malaysia tak mantap. Aku isinya tolabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Mendalami ilmu itu fardu. Ayam itulah di dalam kafah. Itu kaji khusus. Siapa yang buku yang kita punya tak kafah. Hampir kita punya buku khusus kan, kau nak boleh kafah. Tapi kalau kita mencari, kita buku yang dicari kita. Tak boleh kanyang dengan ilmu. Itu adalah kanyang dalam. Orang nak cuy kau mana? Halah lagi mana? Aku lah nak cuy ni. Apa orang mau jadi lah? Kira solat tak dua lah. Lebih-lebih saya kami ya saya. Kacau lah. Dah singkong dah tu berbeza itu. Lagi ni. Kadang-kadang awak nak musajid kan dia kata tuan musajid di bawah saya. Awak fikir saya mau ilmu dia. Musajid di bawah saya.
Kalau orang ustaz cik apa? Dulu nak berjanji weh. Ambo belum bersyaratik dia ngaji juga sudah.